Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, kembali lagi di Talk Show Diskominfotik Provinsi Riau. Bersama saya Yolanda Mardayahya. Seperti biasa kali ini kita sedang berada di ruangan Talk Show Diskominfotik Provinsi Riau, Studio Haider Tanjung. Nah, karena sebentar lagi kita ingin menyukseskan Train on Trainer atau TOT nasional dan kejuaraan provinsi senam ritmik dan artistik Soina dengan tema melaju bersama Soina menuju bintang dunia. Nah, sudah pasti Yolan kedatangan narasumber spesial nih di samping Yolan. Nah, yang pertama itu ada Ibu Hajah Novilia SE selaku Ketua Soina Riau. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Handes Haji M. Ja'far MPD selaku Wakil Ketua sekaligus Ketua Pelaksana. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya Bu ya. Amin. Ya, Pak, ya. Amin. Nah, mungkin karena kita ingin membahas mengenai Train on Trainer nasional dan kejuaraan provinsi ini. Nah, mungkin di awal kita mau bertanya dulu nih, mungkin biar Sobat Diskominfotik tahu juga ya Bu ya. Nah, apa sih latar belakang TOT nasional dan kejuaraan provinsi ini diadakan? Iya. Mungkin Ibu dulu ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo yang memang selalu memberi support kepada Soina, khususnya untuk mempromosikan keberadaan Soina itu sendiri. Dan pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mempromosikan, menjelaskan bahwasanya kita Soina Provinsi Riau dipercaya oleh PP Soina pengurus pusat untuk pelaksanaan TOT nasional. Nah, ditunjuknya kita sebagai tuan rumah tentunya ada penilaian khusus dari PP. Kenapa kita dijadikan tuan rumah? Nah, mungkin dalam hal ini kemarin di saat kegiatan dunia World Summer Game di Berlin, alhamdulillah pelatih kita itu menjadi pelatih nasional ya, khususnya cabur gimnastik dan artistik, dan juga atlet kita yang memang dari 2018 dilatih oleh WOD Arni itu mengharumkan nama Indonesia, bukan hanya Riau tapi nama Indonesia di kancah internasional World Summer Game di Berlin kemarin pada tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 27 yang memperoleh medali emas. Mungkin itu salah satu penilaian dari pengurus pusat. Dan juga mungkin karena kita pelatihnya itu dari Riau. Itu yang kedua. Dan juga mungkin dilihat Riau memang aktif untuk membina, untuk pembinaan atlet ritmik dan artistik. Jadi mungkin ini latar belakang pengurus pusat menjadikan Soina Riau sebagai tuan rumah. Dan juga senam ritmik dan artistik ini adalah merupakan suatu cabang baru di Special Olympic ya, Bu, Indonesia, yaitu mulai dari tahun 2018 kemarin. Saat Soina Riau sebagai tuan rumah Pornasnya, itu Pornas ke-8. Nah, disitulah sejak dari situ kita membina atlet-atlet kita yang alhamdulillah yang tadinya atlet itu ada dari sebetulnya dari Pekanbaru, dia sekolah di Pekanbaru tapi domisilinya di Kampar. Sehingga atlet kita ini mewakili kabupatennya, yaitu Azizah dan Rani. Azizah dan Rani. Ya, tapi sekolahnya si Rani itu di SLB Pembina. Jadi otomatis satu dari Pekanbaru dan satu dari Kabupaten Kampar. Nah, disinilah Aziza dan Rani ini memotivasi teman-temannya yang sebagai hampir seperti asisten pelatih di saat pelatih WOD Arni melatih. Karena mereka 2018 itu sudah lumayan untuk gerakan-gerakan dan aturan-aturan di ritmik. Tapi baru ritmik. Khusus untuk artistik itu baru.
Baru ya, Bu, ya? cabang yang baru untuk di Provinsi Riau, untuk di oke. Provinsi Riau. Makanya kita selain kita mengadakan TOT sebelum TOT berlangsung nanti tanggal 29 di Hotel Primer, kita juga sebelumnya sudah melakukan desentralisasi. Jadi pembinaan kabupaten kota khusus untuk cabur senam gimnastik, yaitu disiplin ritmik dan artistik. Jadi pelatih bersama pengurus sekaligus pendataan atlet. Jadi pendataan atlet kita untuk di kabupaten kota. Alhamdulillah desentralisasi sudah 8 kabupaten kota yang tersosialisasikan, dan nanti insya Allah 11 kabupaten kota akan mengirimkan pelatihnya peserta TOT nanti, dan juga sekaligus kita bersamaan dengan Kejurprov. Jadi nanti Kejurprov dilaksanakan dalam rangka untuk yang peserta TOT ini akan sekaligus praktek melihat, jadi baik itu gerakan, cara penilaian dan lain sebagainya di saat Kejurprov nanti. Kejurprov nanti ya. Iya. Oke. Berarti bisa bilang ini baru ya, Bu, ya, untuk senam ritmik ini ya di 2018. 18 Oke, mulainya. itu karena banyaknya peminat senam ritmik sendiri apa gimana, Bu? Iya, karena memang anak-anak kita ini ternyata terbukti kemarin saya melihat langsung di hallnya senam Rumbai, itu banyak sekali anak-anak yang ikut serta, yang dari SLB, dan kita tidak menutup kemungkinan dari umum juga akan kita bina, akan kita latih selagi dia bisa mendaftarkan anak-anaknya ke Special Olympic Indonesia. Dan juga antusias sekali ya para orang tua yang memang semangat menginginkan anaknya ikut di cabang senam gimnastik ini, di artistik, di nomor artistik dan ritmik. Oke. Nah, mungkin di TOT sendiri, TOT nasional dan kejuaraan provinsi ini sejauh mana sih persiapannya? Mungkin Pak Ja'far ya, selaku ketua panitia, sejauh mana sih Pak persiapannya untuk melaksanakan kegiatan ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapannya kalau dilihat dari sekarang sudah 95%. 95%. Ya. Karena peserta dari semua daerah juga sudah terdata. Kemudian tempat, baik tempat praktek pelatihan maupun tempat penginapan, akomodasi dan konsumsi juga kita sudah siap sebagaimana Ibu katakan tadi di Hotel Primer. Nah, saya kira sudah cukup siap. Untuk persiapan ya Pak ya, udah 95%. Iya. 5% lagi udah 100 ya Pak. Iya. Karena di tanggal berapa Pak acaranya tanggalnya? Tanggalnya tanggal 29 kedatangan. 29. Insya Allah mereka datang, kita terima dari jam 12 siang atau jam 1 masuk hotel. Kemudian nanti jam 2 kita sudah langsung mulai dengan materi. Nah, oke. Kemudian hari itu materi sampai sore, mungkin jam 4 atau jam 5 selesai. Malamnya baru pembukaan. Oh, malamnya pembukaan. Iya. Jadi kita duluan kan karena untuk mengefisienkan. Oke, keesokan harinya apa aja kegiatannya tuh Pak? Ya, keesokan harinya setelah teori pada siang hari, besoknya hari Sabtu mereka langsung ke Gor Senam Rumbai. Oh, langsung ke Rumbai ya? Iya. Senam, oke. Di sana seperti Ibu katakan tadi, anak-anak ikut melakukan Kejurprov maksud saya. Lalu pelatih juga langsung melihat aktivitas itu. Jadi berdasarkan teori yang kemarin, saya kira kalau teori saja kurang sempurna ya. Bahkan mereka mungkin terlibat nanti partisipasi langsung deh dengan mereka. Berarti materi langsung ini besoknya, apa? Iya, Besoknya diadakan. Nah, kalau untuk selama persiapan nih Pak, apa ada kendala nggak sih Pak? Kendala yang berarti tidak ada. Cuma kalau dilihat dari antusias peserta, dari kita ada 34 provinsi ya. Iya. Dari 34 provinsi yang ikut mendaftar itu 12 provinsi, 13 dengan Riau sendiri. Oh, 13 dengan Riau. Nah, jadi kalau dari ini ya Indonesia ya. Iya, jadi total jumlah dengan Riau itu 47 peserta.
Oke. Dari Riau sendiri ada 24, nah, sisanya dari provinsi-provinsi lain. Nah, Provinsi mana yang paling banyak Pak selain Riau, Riau ya? Selain Riau siapa Pak yang paling? Kalimantan Selatan. Kalimantan Ya, Selatan. jauh beliau ya mereka ya. Oke. Iya. Berarti ada 12 kabupaten 12 provinsi lainnya yang ikut melaksanakan kegiatan ini ya. Iya. Nah, kalau untuk persiapan atlet kita nih Pak, bagaimana Pak? Iya, persiapan atlet kita baru kemarin malam sudah kepingin tahu secara langsung. Kita Zoom dengan mereka, kita tanya dari pelatih-pelatih dari semua Pengcap. Sudah cukup, ada yang menyatakan sudah siap, ada yang menyatakan ada kendala anaknya masih enggan gitu. Tapi karena ini hal yang baru, itu sangat penting buat kita untuk tampil besok, walaupun ada kekurangannya. Maklum kalau untuk ritmik ini kan atletnya lebih spesifik, yaitu Down syndrome. Kalau bukan hanya intellectual disabilities, tapi juga dia adalah khusus yang DS minta, dan secara internasional juga demikian. Waktu kita ke Jerman kemarin, kita bawa khusus DS atau Down syndrome. Mungkin ini mudah-mudahan ada orang tua bisa lihat dari sini, dari komentar kita, bahwa yang punya anak-anak Down syndrome baik sekolah maupun tidak sekolah bisa mendaftar ke Special Olympic dan digabung dengan kita Bu ya. Bergabung Bu. Sehingga saya pun selaku orang yang sudah 30 tahun lebih bergabung sama mereka, begitu pelatih Arni bisa melatih dan dari dia bukan background di pendidikan luar biasa, nggak tahu saya harus bilang apa gitu. Apresiasi apresiasi tertinggi lah buat pelatih yang bukan backgroundnya dari pendidikan luar biasa. Karena berbeda ya Pak ya. Berbeda sekali. Anak yang normal sama yang luar biasa. Iya, gitu. dituntut kesadaran, dituntut berulang-ulang. Dan mereka bagaimana di saat dia mungkin ngambek, tidak mau, tapi akhirnya Arni sebagai seorang pelatih cukup memahami dan kalau ngelihat, kalau boleh saya katakan, kalau kita lihat tampilan mereka DS seperti bukan DS gitulah. Oh ya. Cobalah lihat nanti di video, boleh lihat ya. Oke. Mungkin orang tua yang lain boleh lihat. Tapi pelatihnya harus memiliki segudang kesabaran. Nggak boleh kesabaran setipis tisu ya Bu. Iya. Saya nggak menyangka loh pelatih. Saya tengok wajahnya kayaknya nggak sabar, tapi ternyata paling sabar. Wajahnya nggak sabar ya Pak. Iya. Tapi ternyata paling sabar ya Pak. Jadi, luar biasa. Iya, boleh nanti di ini ya, diwawancara ya. Nanti diwawancara juga. Seperti apa dia melatih gitu. Boleh. Kata kunci sebetulnya untuk melatih atlet-atlet kita ini, apalagi DS ya. Kalau tunagrahita atau intellectual disabilitas sama seperti kita umum nggak banyak beda. Itu memang kayaknya pelatih kita ini mengajar dengan hati. Jadi kalau mengajar dengan hati ini menganggap ini adik sendiri atau tidak beban. Begitu dia salah, ya dia belum bisa, nanti gua ajar lagi. Salah nanti bisa gitu. Manajemen kalbunya sudah ya. Memang itu ikhlas yang lahir batin ya Pak. Iya. Oke, jadi kalau nggak sabar nggak bisa ngajar. Nggak bisa kalau nggak ngajar. Anaknya nggak nurut. Nggak akan mau dia diajari pelatih kalau pelatihnya tidak sabar. Memang harus butuh kesabaran ya Bu ya. Apalagi pengurusnya pasti sabar-sabar ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah amanah dan sabar. Nah, kalau untuk kegiatan ini sendiri, siapa saja sih Bu yang mendukung penuh nih di kegiatan Soina? Karena Soina pastinya kita nggak bisa berdiri sendiri ya Bu ya. Ada pastinya aspek-aspek lainnya yang mendukung Soina sendiri. Tapi yang jelas sekarang kami merasakan bahwasanya dukungan itu dari berbagai aspek dari berbagai sudut, terutama pemerintah Provinsi Riau melalui Dispora Provinsi Riau yang luar biasa. Dari sejak kita menerima support dan dukungan sampai dengan sekarang, ini wujud bukti bahwasanya pemerintah sudah mendukung sepenuh hati, dan juga kita buktikan dengan atlet-atlet kita yang sudah berprestasi. Bukan hanya prestasinya tingkat nasional, daerah nasional, bahkan sampai internasional. Kalau tanpa dukungan dari pemerintah ini mustahil ini bisa terwujud. Itu dari pemerintah. Nah, dukungan untuk yang lainnya, terutama kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tenaga pendidik, dan kepada seluruh pengurus yang tak henti-hentinya berjuang menyemangati atlet-atlet kita, sehingga atlet-atlet kita memiliki semangat yang luar biasa.
Makanya saya berharap kepada semua orang tua yang memiliki anak Down syndrome itu kiranya dapat, tadi Pak Japar Ketua Panitia Pelaksana mengatakan bahwasanya memang ini perlu motivasi, perlu anak-anak kita ini disosialisasikan. Jadi melihat dia bisa berkiprah, bisa melihat dia eksis, bisa dia menampilkan potensi yang ada di dalam dirinya dikeluarkan, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Ada sebagian masyarakat yang seperti apa iya sih atlet-atlet itu Bu Novi bisa Bu Novi didik. Alhamdulillah. Jadi dengan ada kita mau menunjukkan kepada masyarakat, bahkan kepada keluarga mereka sendiri. Keluarga mereka itu ada yang menyaksikan, apa bisa sih? Malah meragukan. Meragukan. Tetapi berkat kebersamaan kita dan doa dari seluruh masyarakat Provinsi Riau mendoakan atlet-atlet kita, alhamdulillah dia menunjukkan potensi yang dia miliki. Terbukti sekarang banyak teman-temannya setelah dia pulang dari Jerman, teman-temannya langsung ingin mengikuti jejak Rani dan Aziza. Termotivasi ya Bu ya? Iya, jadi termotivasi sekali karena Aziza bisa seperti itu. Karena ya tidak gampang untuk meraih prestasi dari 190 negara, dia bisa memperoleh medali emas. Itu luar biasa. Emas pertama. Emas pertama untuk Indonesia saat luar itu. Biasa. Suatu kebanggaan besar ya bagi luar kita, biasa, bagi Provinsi Riau. luar biasa. Iya. Pastinya ada prestasi-prestasi lainnya juga yang kita raih ya Bu ya. Iya. Untuk ini cabur ya, karena kemarin memang di saat World Summer Game di Jerman itu masih kuota pandemi. Oh, kuota pandemi. Ya, jadi kita hanya mengirimkan 2 atlet 1 pelatih. Biasanya kita 10 ya, sebelumnya itu di Dubai itu kita 9 atlet 1 pelatih untuk memperkuat tim Indonesia, Soina Indonesia. Jadi memang kemarin karena pandemi ya, insya Allah mudah-mudahan nanti di tahun 2027 World Summer Game itu ada di Indonesia. Tahun 2027. Tentunya kita harus menyiapkan semuanya. Jadi bukan hanya cabur gimnastik, tapi dari semua cabur. Alhamdulillah Riau seperti sebelum-sebelumnya kita basket, badminton, tenis meja, ini memperkuat tim Indonesia dan bocinya juga, serta futsal grup memperkuat tim Indonesia. Ya mudah-mudahan dengan adanya nanti World Summer Game di Indonesia, kita harus mempersiapkan semua cabur-cabur yang ada. Ada 14 cabur di Indonesia, tetapi kita di Riau baru 12 cabur. Karena kita ada sarana prasarana kita miliki. Yang belum ada yang belum ada seperti bowling. Iya. Mungkin setelahnya lebih banyak lagi cabur yang bisa kita ini yang kita ikuti. Nah, kalau untuk kita menjadi tuan rumah ya tahun ini ya Pak ya, apakah ada visi misi yang membuat kita harus beda nih dari provinsi lainnya gitu Pak, selaku ketua pelaksana apa Pak? Ya, kita sebagai tuan rumah saya kira yang pertama kita menyambutnya harus dengan penuh senyum. Ya. Yang kedua, kalau bisa kita juga gimana ya, kalau saya katakan sebagai tuan rumah itu hendaknya betul-betul tuan rumah yang baik ya. Tuan rumah yang baik, perilaku, santun, itu yang paling kita utama misi kita gitu. Dan kita bukan pertama kali kegiatan nasional ini. Kita sudah pernah Pornas 2018 ya Bu ya di sini. Dan mereka sangat antusias kepingin datang ke Riau. Dan kita mau datang ke tempat orang kan pasti karena sambutan. Benar. Nah, jadi kalau sambutannya baik, ramah, memberi sentuhan-sentuhan yang apapun yang mereka minta sesuai dengan yang kita telah tuliskan di panduannya, insya Allah kita lakukan. Tetapi namun ada juga yang tidak ada di panduan sebagai manusia ya. Kadang-kadang jamnya sudah jam 9, jam 10 malam, teman kami mau makan durian. Nah, walaupun sudah ngantuk mungkin kita harus ikut juga lah begitu. Memanjakan tamu ya Pak ya. Memanjakan tamu. Jadi mereka senang. Nah, itu yang paling penting saya kira sebagai kita orang di Riau ini. Iya, yang paling penting yaitu silaturahmi kita terjaga dengan baik. Tamu senang datang ke Riau ya Bu ya, Pak ya. Nah, yang pasti juga mungkin fasilitasnya juga ya Pak ya. Harus yang memadai, harus yang
bagus yang kita berikan. Iya, benar. Betul ya Bu ya. Tapi yang jelas saya menambahkan sedikit bahwasanya selain yang dibilang sama Pak Japar, kita juga dengan hadirnya dari 12 provinsi, dari berbagai provinsi, kita juga harus mempromosikan daerah kita. Benar, sekalian ya Bu ya. Sekaligus bahwasanya Provinsi Riau ini banyak sekali cagar budaya yang harus dilindungi, misalkan dipromosikan. Contohnya nanti kita pada hari Minggu kegiatan kita setelah kita ada jalan santai dan senam nanti di kantor gubernur. Setelah itu kita istirahat di hotel, kita akan langsung melanjutkan perjalanan ke Siak, ke Kabupaten Siak. Ya, karena ini dalam rangka juga untuk mempromosikan daerah kita. Benar. Provinsi lain harus tahu bahwasanya Riau ini punya tempat bersejarah. Pariwisata seperti apa? Iya, jadi sejarahnya jangan nanti Sultan Syarif Qasim II itu namanya bandara harus tahu. Nah, disitulah mungkin nanti akan kami berharap nanti pemerintah Kabupaten Siak itu dapat menerima kita karena ini ajang sosialisasi budaya Kabupaten Siak. Ya, inilah. Jadi kita juga tidak hanya untuk mempromosikan daerah, kita juga menginginkan bahwasanya nanti selesai semua rangkaian kegiatan karena kegiatan kita ini kerjasama dengan pusat dan tentunya laporan pertanggungjawabannya harus tertib dan bagus. Nah, ini tertib administrasinya. Nanti itu yang terakhirnya. Jadi kita tidak hanya tertib penyelenggaraan, tapi mencapai prestasi, tetapi tertib administrasi itu juga hal yang utama. Benar. Yang pasti harus selesai dengan baik sampai akhir acara ya Bu ya. Sampai mungkin para peserta dan pelatih balik lagi ke daerah masing-masing. Pastinya sekalian mempromosikan pariwisata sejarah kita juga yang ada di Riau. Jadi selagi bukan hanya dia memperoleh ilmu di TUT, di pelatihan, tetapi dia juga mendapat oleh-oleh cerita bahwasanya Provinsi Riau itu ada Istana Siak dan masjid bersejarah di sana. Nah, ini mungkin nanti oleh-oleh untuk ke kabupaten, untuk provinsi yang lainnya. Luar biasa. Nah, pastinya itu ya memberikan yang terbaik lah ya Bu ya untuk kegiatan ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu untuk potensi-potensi yang dimiliki oleh atlet Soina ini seperti apa sih? Mungkin Pak Jakfar ya. Mungkin selaku ketua pelaksana nih Pak. Pasti udah tahu dong potensi yang kita atlet kita miliki. Nah, seperti apa sih Pak? Nggak kalah pastinya ya Pak ya. Baik. Sama provinsi lain. Iya. Awalnya kita punya handal basket. Pada awalnya. Tetapi sampai hari ini sih masih, tapi kita lebih dominan menguasai bulu tangkis. Beberapa kali kita ke juara dunia ke Amerika kita ya. Athena juga kita bawa Ibu ya. Mas itu dari Selat Panjang. Itu luar biasa. Mungkin kita main dengan orang umum mungkin bukan berimbang mungkin bisa kalah juga. Jadi kayak tadi saya katakan kita nggak nyangka mereka kok bisa seperti itu. Ternyata latihan setiap hari ya bisa seperti itu. Itu anak tunagrahita Pak ya. Anak tunagrahita bukan DS. Bukan DS. Bukan DS ya. Iya. Nah, sekarang yang kita akan mempersiapkan supaya menjadi handalan daerah agak sedikit berubah. Ibu ketua kita ini kan ketuanya Persani Riau. Jadi perubahannya di mana tuh Pak? Iya, perubahannya kita mau ambil senam, makanya senam bagian kemarin sudah ke Jerman kan. Kemudian boci nanti mungkin 2 cabang itu coba kita angkat. Kalau yang lain mungkin karena sudah ya. Nggak tahu secara nasional mungkin bisa juga mereka kalau boci nanti Riau aja. Kita siap. Senam. Kita semua siap ya. Pada dasarnya semua siap. Tetapi kalau saya lihat ada yang lebih karena Ibu Ketua punya tempat sarana prasarana punya pelatih sama kayak Arni itu kan pelatih dari situ juga. Arni itu mantan atlet ya. Itu yang luar yang membuat kita akan ke depan lebih eksis. Tapi yang ke depan yang sudah bulu tangkis, basket kita. Dan yang menarik di Special Olympic ini kita sedang tren mungkin sudah lama ya, sudah sekitar 15 tahun itu ada Unified Game. Bulu tangkis saja kalau tradisional istilahnya itu tunagrahita bertanding sesama tunagrahita atau intellectual disability ya.
Program yang sekarang itu lebih tren kita unified. Unified itu kalau kita main double, tapi yang grup ini terutama. Oke. Yang double, satu atlet, satu normal. Oh, Mungkin nanti Ibu akan singgung juga ya, yang mau ke persiapan mau ke Shanghai. Shanghai ya, Bu, bulan 2 bulan yang akan datang, 1,5 bulan lah yang akan Bentar datang. lagi ya Bu ya. Iya, Ya, bentar lagi. itu Lagi, juga Pak. begitu. Jadi kalau misalnya timnya dalam kesebelasannya ada 5, kayak basket, ya makin 3 dari intellectual disability, 2 normal. Atau sebaliknya tergantung perjanjian, tapi tetap harus bergabung dengan harapan bahwa supaya atlet-atlet kita ini tidak tersisihkan, tidak asing. Nah, sama kita dengan yang lain. Belum lagi saya istilahkan, misalnya mereka masuk sekolah kan ada inklusi namanya. Kalau di Special Olympic ini unified game namanya, bergabung. Coba bayangkan kalau kita punya teman waktu itu di sekelas, lalu kita jadi pejabat, jadi gubernur, datang kawan kita sekelas dulu, kasihlah kerja sama aku gitu kan. Ya, benar. Nah, tidak tersisihkan. Itulah harapan-harapan dunia ya, bukan harapan pemerintah kita saja. Mungkin itu dari saya. Mungkin soal boleh ke jelaskan Shanghai sedikit, nanti ya, Bu, Ibu ketua yang lebih tahu nih. 1,5 bulan lagi ya Bu ya. Iya, sekarang sedang latihan. Silakan Ibu. Bagaimana Bu persiapannya Bu? Iya, alhamdulillah memang kita Provinsi Riau ini masuk hitungan ya oleh PP Soina, oleh orang pusat, karena memang terutama pengurus Soina. Sebelum saya menyampaikan ke yang rencana keberangkatan atlet kita memperkuat tim Floorball Indonesia, saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Soina. Sebanyak kita 30 orang lebih kurang pengurus kita sekarang yang memang dengan hati. Jadi kita itu membina dengan hati. Jadi kalau kita sudah membina dengan hati, insya Allah semuanya itu Tuhan meridhoi, dan juga pengurus ini dia mengalir. Benar. Jadi dia membina itu ya santai tetapi membuahkan hasil yang bagus. Yang juga insya Allah nanti tanggal 1 November ini tim Floorball Riau mewakili Indonesia, bahkan bukan mewakili Indonesia mewakili Asia Pasifik di Asia Timur. Jadi Asia Pasifik menunjuk Indonesia sebagai perwakilan Asia Pasifik, Indonesia menunjuk Riau sebagai perwakilan untuk mewakili Asia Pasifik. Ya, alhamdulillah persiapan anak-anak juga dengan semangatnya, para pelatih juga kita karena memang GOR kita ini ada perbaikan, sehingga kita sekarang diberi tempat oleh Cepron, oleh PHR untuk latihan di PHR. Jadi anak itu seminggu 3 kali latihan di PHR. Insya Allah nanti di bulan Oktober mungkin bisa saja seminggu menjelang keberangkatan mungkin setiap hari akan berlatih. Jadi anak-anak ini memang unified tadi yang disebutkan oleh Pak Japar. Bahwasanya memang anak-anak kita ini ada 6 atlet tradisional yaitu tunagrahita, dan 4 atlet dari SMA, dari MAN, dan juga dari dari SMA dan dari MAN. Jadi ada 4, jadi 6 atlet, 4 yang dari SMA biasa. Jadi inilah menunjukkan bahwasanya anak-anak kita ini memang serius. Bahkan kalau saya lihat justru anak-anak tradisional ini lebih semangat dan lebih bagus ya, bisa saya bilang lebih bagus karena mereka dengan menekuninya itu dengan sepenuh hati. Sementara yang dari saya bukan tidak bagus, tapi lebih bagus anak tradisionalnya karena dia fokus berlatih. Kalau anak-anak ini ya mungkin dia banyak pikiran, mungkin dia masalahnya banyak, mungkin dia ya sudah bisa cinta-cinta monyet, mungkin seperti itu ya, main handphone. Tapi kalau anak tradisional dia fokus di saat latihan, dia fokus latihan, tidak ada mikir apa-apa. Makanya di situ pas saya lihat berapa kali saya lihat, loh kok ini lebih bagus ini anak tradisional ya dari anak yang biasa. Ini anak luar biasa yang memang luar biasa gitu. Luar biasa ya. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mohon doa restu dari khususnya masyarakat Provinsi Riau agar kiranya dapat anak-anak kita ini mencapai prestasi sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia
karena kita mewakili Indonesia dan Asia Pasifik di perlombaan di eventnya Asia Timur. Itu mohon doa restunya supaya anak-anak kita ini bisa menampilkan permainan yang maksimal dan yang bagus. Amin. Iya. Memang butuh support ya Bu ya dari berbagai kalangan, dari semua kalangan malah ya, karena kita Iya. mewakili Indonesia Asia Pasifik lagi. Asia Pasifik. Kita ditunjuk dari Indonesia, memang ditunjuk beliau ya, Bu ya. Karena mungkin Indah saya cerita sedikit ini. Sebetulnya kita di tahun sebelum pandemi itu di tahun 2020 ya, sebelum 2020. pandemi. Ini sebetulnya kita tim Plurball Putri. Kita ada 2 tim akan berangkat ke Rusia. Rusia, oke. Tapi saat itu di saat bulan Maret kita akan berangkat, bulan Maret itu pula pandemi melanda dunia. Jadi akhirnya ditunda 1 tahun, ditunda 1 tahun kemudian. Terus masih pandemi masih berlangsung, ditunda lagi. Setelah ditunda lagi ternyata ada perang Ukraina. Oh iya. Jadi perang Ukraina akhirnya di situ dibatalkan. Jadi tidak ada kompetisi itu. Nah, mungkin ini karena melihat kesiapan kita Provinsi Riau, PP mengutus kita untuk mewakili Asia Pasifik. Tapi kemarin kita menyiapkan 2 tim itu tim putri. Nah sekarang tim putra yang akan kita berangkatkan. Alhamdulillah jadi putra dan putri Plurball siap kita Provinsi Riau. Luar biasa. Ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Kami bukan hanya di olahraga, non olahraga juga ya, Bu, ya? Ini kemarin kita mengadakan ajang kreasi atlet anak Soina Riau gitu. Atlet Soina Riau. Jadi sudah berlangsung kemarin di BRK. Alhamdulillah latihan 4 bulan, 2 bulan itu persiapan pematangan. Alhamdulillah ajang kreasi itu berjalan dengan sukses. Anak-anak kita jadi bukan hanya olahraga dia potensi yang dimilikinya, tetapi non olahraga di kesenian drama musikal kemarin mereka menampilkan. Wow, luar biasa ya Bu ya. Iya. Anak-anak Soina ini ya kebanggaan yang besar lah bagi kita masyarakat Provinsi Riau nih, punya anak-anak luar biasa. Makanya seperti ini. bagi orang tua yang memiliki anak-anak luar biasa, anak-anak bertalenta khusus seperti ini, jangan merasa kecil hati. Karena anak ini adalah anak surga yang memang bagi orang tua dikasih oleh Allah, diamanahkan anak seperti ini. Binalah, bimbinglah, sosialisasikanlah mereka, bawa seperti anak-anak mereka yang lain. Ternyata mereka bisa. Bahkan kita pengurus Soina, kalau tidak ada atlet-atlet, tidak ada anak-anak Soina, kita tidak bisa mengantarkan ke Amerika, ke Athena Yunani, ke Jerman, dan kita tidak bisa berkumpul, tidak ada organisasi Soina kalau tidak ada anak-anak. Jadi anak-anak inilah yang bisa membawa kita keliling dunia juga. Benar. Iya. Memang anak-anak luar biasa yang jangan maksudnya dibedakan Jangan ya Bu ya dibedakan dengan orang-orang pada umumnya gitu. Karena mereka ya itu bisa menampilkan, mungkin memberikan prestasi yang mungkin orang normal seperti kita aja mungkin belum bisa, belum tentu ya Bu ya. Iya. Dan bagi orang tua ini harusnya ini setiap Allah memberi amanah seperti ini nih, berarti keluarganya itu mampu dan bisa, makanya harus dijaga dengan baik sama seperti anak-anaknya yang lain. Benar. Nah mungkin setelah ini juga kita akan mengundang ya Bu ya KWOD yang tadi kita bilang ya kesabarannya seluas samudra ya. Mungkin di akhir Pak Jafar, Yolan mau nanya nih, apa harapan Bapak nih untuk TOT dan Kejurprov ini sendiri? Iya, saya kira bagus sekali itu. Sebagaimana tadi diungkapkan dari awal latar belakangnya, bahwa ini cabur belum begitu populer dan belum banyak yang ada di seluruh semua provinsi. Yang hadir sekarang kalau 12 provinsi, harapannya mereka datang nanti pulang bisa menjadi pelatih yang handal tentunya, bisa membangkitkan semangat atlet-atlet di daerah mereka. Jadi tidak datang hanya untuk rekreasi ke Riau, tetapi ilmu tentang senam ritmik dan artistik itu mereka bawa betul-betul menjadi seorang pelatih senam.
Itu harapan kita. Jadi makanya kita kalau bisa waktunya betul-betul efisiensikan ya. Jadi kita ada teori, kita ada praktek. Jadi kalau bisa sama kayak Riau lah. Ya, daerah juga hendaknya kita mengharapkan pemerintah daerah, KONI memfasilitasi lah, memberikanlah sarana-sarana yang ada di daerah. Itu harapan kita yang paling. Oke, luar biasa. Karena kita mau ceng nih ya dengan pelatih sendiri ya Pak. Baik, ya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Haji M. Jakfar MPD selaku wakil ketua dan ketua pelaksana. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi ilmu dan wawasan untuk sobat Diskominfotik sekalian ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Makasih. Mungkin setelah ini kita bakal panggil Kak Wawode ya. Baik ya, terima kasih banyak Bapak. Kasih waktu buat kami. Makasih. Makasih Pak. Baik, makasih. Ya, silakan. Oke, halo Kak Wawode Arni Tamara ya Bu ya. Iya. Ya Kak ya, selaku pelatih senam ritmik dan artistik Soina. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh ya kayaknya sabar ya emang orangnya. Lembut gitu ya, lemah lembut. Kabar baik ya Kak ya. Iya. Nah gimana nih Kak sejauh ini persiapan untuk atlet kita Kak? Alhamdulillah lancar, latihan udah dilaksanakan. Setelah pulang dari Jerman langsung turun ke daerah untuk kegiatan desentralisasi pembinaan atlet senam ritmik dan artistik. Di situ kita sosialisasi mengenai apa sih senam ritmik dan artistik itu. Kemudian di Pekanbaru sendiri latihannya seminggu itu 3 kali. Dan kita melatih sekitar 9 orang anak-anak khusus ritmik dan artistik 4 orang. Oke. Nah tadi kan kata Ibu kakak ini nggak ada latar belakang. Iya betul. Ini ya apa untuk mengajar ya anak tunagrahita dan Down syndrome. Tapi ternyata sudah seperti terlatih gitu ya Bu ya. Nah itu tips and triknya gimana Kak bisa dekat dengan anak Soina sendiri dan bagaimana tuh cara melatih mereka biar bisa gitu? Pertama sih kita tergantung dengan niat, kita sampaikan ke niat itu harus tulus ngelatih anak-anak kayak mereka. Terus kita harus banyak mengalahnya dari mereka, apa maunya mereka di saat mereka mood swing, kita turutin. Setelah itu lama-kelamaan mereka bakal nyatu sama kita, klop langsung gitu. Berarti ngikutin moodnya ya. Berarti tidak bisa dipaksa gitu ya. Kalau nggak mau latihan dibaca dulu itu moodnya. Ada saatnya kita tegas, ada waktunya kita untuk sabar sama anak-anak. Nah itu kan pasti anak-anaknya setiap pribadinya memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Nah itu gimana tuh Kak untuk menyatukan, nah ini kayak gini gitu. Untuk menyatukannya kadang misalnya nih mereka kelahi berantem ya, ada selek gitu. Nah, jadi yang satu nih mau minta maaf, yang satunya nggak mau, harus dia dulu yang nyamperin gitu. Ya udah akhirnya kita kasih komunikasi ke mereka, ayo minta maaf kedua-duanya, nggak boleh salah satu aja, ayo sama-sama datang. Di saat itu mereka mau menyatu. Berarti dia harus pelatihnya ini harus tahu dulu nih karakter anak ini ya. Seperti apa gitu. Berarti harus bisa membaca karakter anak satu persatu ya Kak ya. Oke, baru bisa mencari solusi nih kalau ada yang kelahi dan segala macam. Namanya luar biasa sabarnya ya Bu ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak sih Kak, senam ritmik dan artistik ini seperti apa sih Kak senamnya itu Kak? Kalau untuk senam ritmik sendiri itu senamnya seperti ada balet, terus diutamain dengan kelenturan. Terus senam ritmik juga menggunakan alat Kak. Ada alatnya, ada alat simpai, bola, tali, pita dan gada. Gada itu kayak tongkat sirkus. Tongkat sirkus. Iya. Sedangkan senam artistik sendiri itu dia lebih membutuhkan kekuatan di tangan, kaki. Pokoknya fisik mereka lebih diutamain. Untuk itu senam artistik dibutuhkan anak tunagrahita ringan dikhususkan. Kalau ritmik dikhususkan untuk anak Down syndrome.
Karena Down syndrome sendiri kan emang agak lemah di kekuatan kaki gitu, agak lemah mereka. Oke. Untuk penilaiannya itu seperti apa sih Kak nanti di saat kegiatan? Untuk penilaiannya sendiri itu pertama kita melihat ekspresi dari anak. Oh, Dia ekspresi misalnya jika lagunya di setiap alat itu slow, tentu dia harus masang muka yang sedih gitu kan. Gitu. Kalau misalnya lagunya ceria atau happy, tentunya dia harus memasang wajah yang happy juga. Okay. Terus dilihat dari korelasi dengan gerakan dia seperti apa. Dan di Special Olympic juga itu tidak dituntut harus perfect. Yang penting anak itu hafal dengan gerakannya, terus dia agak sedikit bisa mengikutinya walaupun tidak perfect. Oke, berarti ekspresi juga ini ya. Iya. Berarti Ada kita penilaian. ikut nontonnya juga ikut bahagia. Namanya itu Sedih connection ya, emosi. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk kakak sendiri nih, mungkin kita mau kenal lebih jauh nih. Latar belakang pendidikannya seperti apa sih Kak? Latar belakang pendidikan Formal. Formalnya. Sebenarnya saya sewaktu masih jadi atlet itu suka pindah-pindah sekolah ya, Kak ya, karena dari usia jadi atlet itu umurnya 10 tahun ya. Iya 10 tahun udah kelas 1 SD kalau nggak salah itu saya udah jadi atlet senam. Kemudian saya pindah ke Lampung sekitar kelas 5 sampai kelas 3 saya di Lampung 3 SMP. Untuk latihan senam ritmik karena awalnya senam ritmik di Riau itu sendiri juga belum ada, jadi baru saya sendiri. Nah, untuk itu saya ngejar ilmunya ke Lampung, kemudian saya turunkan nanti ke adik-adik saya yang lainnya. Luar biasa, mulia sekali ya Kak Ode ini. Berarti dari umur 10 tahun ya, itu motivasinya apa sih Kak mau belajar senam ritmik ini? Apakah dari orang tua Kak atau dari mana lingkungan nih? Ya. Dari lingkungannya emang banyak gitu yang menekuni. Waktu itu pelatih saya di Riau menyarankan saya untuk ikut senam ritmik karena mengingat waktu itu badan saya juga kecil kurus. Sekarang sekarang udah masih agak langsing. Jadi dan juga saya waktu itu di awalnya senam artistik tapi saya penakut. Dengan alat-alat yang tinggi itu saya penakut, jadi disuruh untuk belajar senam ritmik dan akhirnya saya disuruh ke Lampung dan saya mengikuti arahan beliau. Saya latihan di Lampung selama 3 tahun. 3 tahun, luar biasa. Pasti pengalamannya udah luar biasa ya Bu ya. Iya. Nah di saat memilih KWOD sendiri nih Bu untuk menjadi pelatih itu awalnya dari mana sih Bu? Iya. Jadi sebetulnya WOD pelatih dan juga di saat 2018 WOD Arni itu sebagai juri, sebagai wasit di 2018. Nah di saat 2018 kan kita bisa melihat itu. Jadi untuk juri nasional kemarin ini karena Pornas itu di Provinsi Riau kan ditunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah. Di saat itulah kita bisa melihat, bisa mengenal WOD. Akhirnya di saat kepemimpinan saya kemarin saya tawarkan mau nggak menjadi pengurus Soina. Ternyata belum ditawarkan. Dia ada kita Pornas ke Jawa Tengah, Pesonas di Jawa Tengah ya, Pornas yang ke-9 seharusnya tapi karena ganti nama Pesonas yang ke-1 itu di Jawa Tengah di Semarang. Setelah dia kita minta untuk melatih atlet-atlet kita ini. Nah setelah pulang dari sana ditawarkan karena kita ada pengurus yang sibuk, yang tidak bisa menjalankan tugasnya selaku pengurus. Akhirnya saya tawarkan, WOD mau nggak bantu Soina? Akhirnya disambut baik, Bu. Memang saya tidak ditawarin pun saya siap karena saya sudah menyatu dengan ini kesempatan. Jadi memang alhamdulillah gayung bersambut gitu kan. Pucuk dicinta ulang tiba kan gitu. Disambut baik ya Bu. Iya, disambut baik. Alhamdulillah sejak kemarin setelah Pornas, setelah Pesonas sampai WOD dipilih oleh nasional sebagai atlet nasional untuk gimnastik. Ritmik dan alhamdulillah juga
Riau ditunjuk juga atletnya sebagai untuk memperkuat tim Indonesia di ritmik juga. Luar biasa itu ya, atlet kita berkat ajaran dari KOD juga ya. Iya, luar bisa menghasilkan biasa. Tadi kan Pak Ketua prestasi. Panitia Pelaksana sudah menjelaskan. Iya. Kalau dilihat ini anaknya kecil, apa iya sih bisa sabar menghadapi untuk melatih. Kita aja kadang-kadang ada bukan nggak sabar ya, karena kita ini rasanya apa bisa. Ternyata dibuktikan dengan memperoleh Luar medali biasa. emas di internasional kan. Ya sampai dengan sekarang ini setiap seminggu berapa kali? Tiga kali. Seminggu tiga kali melatih dan kita menyurati memang ke SLB dan ke masyarakat umum juga agar kiranya apabila ingin bergabung anaknya untuk di senam ritmik dan artistik, silakan nanti mendaftarnya ke WAUD. Oh, langsung ke KOD Langsung ya. ke WAUD. Oke, luar biasa. Nah, ketika di awal nih Kak mengajar anak-anak luar biasa ini, apa sih struggle Kakak nih, apa sih perjuangan yang di awal yang mungkin terasa agak sulit, Tidak yakin ya, tidak masih yakin, ragu-ragu, ada nggak sih rasa itu? Ada. Awalnya saya berpikir apakah anak-anak ini bisa mendengarkan saya atau tidak gitu, karena awalnya saya juga takut mereka itu nggak bakal menyatu dengan saya gitu. benar-benar. Kesulitannya yaitu anak-anak ini kan terutama yang Down syndrome itu mood swing. Iya benar. Nah seperti itu Kak. Jadi mungkin di awal ada rasa ragu juga ya. Bisa apa enggak? Bisa Gitu. apa enggak? Iya, Takut benar. juga, apalagi udah diamanahkan ya. Iya. Tentunya menjadi tanggung jawab sendiri untuk saya. Iya. Tapi lama-lama ini ya Kak ya. Iya, lama-lama mereka dilatih secara konsisten ya, mengikuti aja alurnya mereka. Tapi kalau nggak ketemu sekarang dengan anak-anak didiknya, anak yang dilatihnya malah dia yang kangen. Yang kangen KOD. Jadi Iya. pengennya ketemu terus gitu ya. Iya, kadang mereka buat happy juga. Iya, karena mereka biasanya kan rasa sayangnya itu beda ya Bu ya. Iya, setiap ketemu tuh meluk. Oh iya benar. Menunjukkan kasih sayang, Kasih sayangnya itu. menerima dia kan. Iya, menerima benar-benar. pelatihnya. Kadang ditelepon, tengah Iya, malam. di telepon, di spam telepon itu. Kalau udah klub di chat, Selalu. di spam chat. Itu rasanya bahagia juga ya Kak ya. Iya. Kayak diperhatiin lah gitu ya. Iya. Itulah luar Oke. biasa aja. Sosial mereka tinggi. Nah kalau dari KOD sendiri selaku pelatih nih, bagaimana sih melihat potensi-potensi atlet Soina kita sendiri Kak? Kalau untuk potensinya sih untuk atlet Soinanya khusus senam alhamdulillah bagus ya Kak ya. Karena mereka latihan juga rutin, terus semangat dan saya rasa juga di cabur lain juga seperti itu Kak. Hanya saja ya itu ada fasilitas yang mungkin harus diperhatiin oleh pemerintah. Oke, berarti untuk potensi kita yang nggak kalah lah ya sama provinsi lainnya. Iya benar. Dan mereka juga bisa dibina untuk kejuaraan-kejuaraan lainnya. Nah kalau dari KOD sendiri nih, apa ada mungkin teman-teman lainnya, teman-teman KOD yang mau juga dong bergabung jadi pelatih gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ngelihat KOD mungkin dekat sama anak-anak gitu. Ada, udah baru masuk dia pelatih baru masuk artistik, ya? Andi namanya. Sebelumnya saya menawarkan ke ada satu pelatih lagi, tetapi dia melihat katanya kesabarannya setipis tisu untuk melatih anak-anak. Oke, berarti belum bisa ya? Iya. Belum bisa kayak KOD gitu ya menghadapi anak-anak ini. Iya kan, karena harus sabar banget sama anak-anak ini. Benar. Nah, berarti KOD ini apa ya? Mutiara juga nih di Insya Allah. Provinsi Riau ya, bisa mengajarkan anak-anak yang menghasilkan prestasi yang luar biasa ya Bu ya. Kalau dia kesel, dia cuma menangis. Oh ya. Dia tidak bisa dilampiaskan. Saya menangis terus keluar ngelihat itu anak-anak. menangis kan anak nggak boleh dimarahin. Iya, Jadi dia benar-benar. ininya sedih, dia menangis dia keluar. Berarti ya udah pernah majalah sendiri. Iya benar, pendem sendiri. Karena nggak bisa di ini ya, maksudnya sama anak luar biasa kalau kita membalas ini. Iya, nggak mau mungkin contoh mereka- nggak baik. Iya, contoh nggak baik dan mungkin merasa Iya. nggak enak juga ya mereka ya Kak ya. Iya. Oke, jadi biasanya Saya nangis pergi sendiri ya? keluar untuk menenangkan diri. Oke. Setelah udah tenang baru saya masuk, Masuk lagi. Oke. Nah harapan kakak nih untuk
atlet-atlet Soina sendiri apa? Untuk pengurus juga mungkin Kak? Pertama untuk atlet tetap semangat terus berlatih karena untuk jadi seorang pemenang itu butuh proses yang kuat. Disiplinnya juga harus disiplinnya harus ditanamkan. Untuk pengurus sendiri ya semoga juga anak-anak seperti ini terus dirangkul, dibina gitu. Benar. Pastinya Kak Ode udah sayang banget lah ya sama atlet-atlet kita ya. Kayak sesayang apa sih Kak? Udah nganggap mereka tuh udah kayak adik sendiri ya. Luar biasa. Nah kalau harapan dari Ibu nih untuk TOT besok ya atau Kejur Prof nanti, kemudian harapannya juga untuk para pelatih mungkin harus lebih sabar juga ya Bu ya. Yang sebenarnya udah paling sabar ya Bu ya. Biar betah gitu di Soina sendiri Bu. Iya, harapan saya tentunya kepada para peserta TOT besok berharap supaya bisa seperti Waude Arni. Jadi tapi insya Allah yang dikirimkan oleh dari luar provinsi maupun yang di Provinsi Riau tentunya sudah daerah yang mengutus itu sudah memiliki persyaratan ketentuan khusus, dan juga mudah-mudahan dengan TOT nasional ini khususnya cabur gimnastik, disiplin artistik dan disiplin ritmik ini bisa berkembang dan dapat disosialisasikan sehingga banyak peminatnya bagi anak tunagrahita dan Down syndrome di seluruh Indonesia, agar kiranya senam ini menjadi satu senam gimnastik untuk masyarakat. Jadi karena memang sekarang ini gimnastik ini bukan masih awam, jadi belum menjadi olahraga masyarakat karena memang dianggap sarana prasarananya itu mahal, yang kadang-kadang tidak ada di Indonesia dan harus beli keluar. Ini yang kadang-kadang dianggap oleh masyarakat gimnastik, senam gimnastik itu adalah cabur mahal. Padahal kalau prasarana dan sarananya itu dipenuhi, diberikan, diperhatikan, insya Allah ini bukan cabang yang mahal, bukan cabur yang mahal. Makanya di dalam TOT ini nanti harapannya agar kiranya yang baik itu dari Provinsi Riau maupun dari luar Provinsi Riau agar kiranya dapat berjuang untuk memperoleh sarana dan prasarana, karena supaya bisa anak-anak ini di seluruh Indonesia bisa ikut pelatihan dan dapat dibina oleh para pelatihnya. Siap. Yang pasti kita sukseskan ya. Train on Trainer nasional dan kejuaraan provinsi ini. Nah tadi kita sudah membahas nih mengenai kegiatannya sendiri seperti apa, kemudian prestasi yang diraih oleh atlet Soina ternyata luar biasa ya Bu ya. Walaupun udah sering kita bilang ya Bu ya, udah 2 podcast gitu ya Bu ya. Mungkin ya suatu kebanggaan lah pastinya bagi masyarakat Provinsi Riau. Baiklah, mungkin terima kasih ya Ibu, terima kasih kepada Bu Haja Novila SE selaku Ketua Soina sendiri. Terima kasih kepada kakak yang super sabar nih Kak Waude Arni Tamara selaku pelatih senam ritmik dan artistik Soina. Terima kasih kakak, semoga selalu memberikan motivasi ya Kak ya. Amin, oleh anak-anak Soina sendiri. Terima kasih mungkin apa yang Ibu dan kakak berikan dan juga tadi Pak Jakfar ya, menjadi ilmu dan wawasan baru untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Baiklah, terima kasih. Saksikan terus talk show Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardea Yahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak Kak.